剧毒，食神之水。是食神之水无疑。小兄弟，你能治这毒吗？Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian nih, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan Donghua dan Dao Zhongxi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Setelah memasuki ruangan di sana, tiba-tiba seseorang muncul penuh emosi turun dari lantai 2 karena si Yi Chen sudah mengganggunya. Saat orang itu turun, dia langsung mencari Yi Chen. Untungnya Yi Chen dengan sigap menghindari serangan itu. Dia sampai berusaha menenangkan orang itu agar tidak menyerang. Tapi sayangnya orang itu kebawa emosi, nggak mau mendengarnya dan tetap menyerang Yi Chen. Tujuan dari orang itu menyerang Yi Chen adalah untuk mengetesnya. Apakah si Yi Chen ini pantas berbicara dengan dirinya ataukah tidak? Bisa dibilang orang misterius ini cukup kuat sampai membuat Yi Chen cukup kewalahan melawannya. Sebaliknya orang itu lumayan tertarik dengan Yi Chen karena Yi Chen yang mempunyai kemampuan. Tanpa basa-basi orang misterius itu pun melesat ke arah Yi Chen. Dia bersiap dan apa yang terjadi? Ternyata orang itu beralih ke belakangnya dan mengunci gerakannya. Alhasil Yi Chen berusaha melepaskannya dan tidak bisa bergerak karena kuncian orang itu terlalu kuat. Mau tidak mau terpaksa mengeluarkan kekuatan mentalnya supaya terlepas. Dan benar saja guys, Yi Chen berhasil lepas dari kuncian orang itu. Melihat kekuatan Yi Chen, orang itu pun terkagum karena kekuatan mental Yi Chen itu sangat kuat. Dia pun menjadi semakin tertarik dengan Yi Chen dan ingin mengetesnya. Dengan cepat Yi Chen mengeluarkan sebuah lencana milik Ao Tian. Setelah melihat lencana itu, sang orang misterius pun bingung karena lencana itu adalah hadiah dari dirinya untuk ulang tahun Ao Tian ke-10 tahun. Dia semakin bingung dan emosi kok lencana itu ada di tangannya Yi Chen. Yi Chen berusaha menjelaskannya kalau dia adalah orang yang dipercaya oleh Ao Tian untuk pergi ke keluarga Lin dan mengobati luka sang patriark. Tapi orang itu nggak percaya nih, karena selama bertahun-tahun dia sudah mencari para dokter alkemis yang bisa menyembuhkan sang patriark. Namun nggak ada satupun orang yang sanggup yang ternyata orang ini merupakan adiknya si patriark. Yi Chen berusaha meyakinkan dia dan menyuruhnya untuk percaya kepada Ao Tian. Tapi dia masih keras kepala enggak percaya kepada Yi Chen dan malah menyuruhnya untuk membawanya menemui Ao Tian. Yi Chen menjelaskan sebenarnya Ao Tian sekarang berada di kediaman keluarga Li bersembunyi dari Lin Aoqing. Mendengar itu, orang ini pun mulai berpikir dan tidak lama kemudian akhirnya dia percaya kepada Yi Chen. Namun dia sempat mengancam kalau sampai Yi Chen berani berbohong, maka dia nggak bakal selamat. Setelah itu mereka pun segera pergi dari sana. Di sisi lain ada seseorang yang bernama Tuan Du datang ke kediaman keluarga Lin. Ternyata tujuan Tuan Du datang ke sini untuk meminta resep pil Yuan di mana resep itu pernah dijanjikan oleh Aoqing. Sontak Aoqing segera memberikan resepnya itu. Melihat resep itu, Tuan Du menjadi senang karena jika dia bisa mendapatkan resep ramuan darah ini, dia akan mendapatkan hadiah dari keluarganya. Namun Aoqing juga pintar nih. Dia memberikan resep yang belum lengkap, di mana dia menjelaskan kalau Tuan Du mau bekerja sama dengan keluarga Lin, dia bakal memberikan resep lengkapnya nanti. Alhasil Tuan Du pun langsung setuju akan hal itu. Di sisi lain terlihat Yi Chen pergi bersama adik sang patriark yang sudah sampai di kediaman keluarga Lin. Yi Chen memerhatikan sekitarnya dan tetap waspada. Kita kembali kepada Aoqing yang mendapatkan informasi kalau adik patriark membawa seseorang yang menyembuhkan si patriark.
Tentu Aoking terkejut mendengar itu, karena harusnya adiknya si Patriark itu sudah menyerah mencari alkemi semenjak 6 bulan yang lalu. Tentu saja ia ingin melihat siapa sih yang dibawa sama dia. Setelah itu adik sang Patriark sempat dihadang oleh kedua penjaga keluarga Lin. Itu membuatnya emosi. Ternyata kedua penjaga itu cuma ingin mengetahui siapakah yang dibawa oleh sang adik Patriark. Tujuannya nanti bakal dilaporkan kepada Aoking, tapi dia langsung emosi dan dia ingin segera pergi masuk ke dalam rumah. Namun kedua penjaga masih bersikeras menghadang mereka. Alhasil itu membuat adik Patriark pun emosi dan mengeluarkan kekuatannya. Dalam pertarungan ini, kedua prajurit itu sama sekali tidak mampu melukai tetua Hei. Hingga pada akhirnya mereka pun berusaha untuk menyerang Yi Chen. Di sini Yi Chen tidak boleh menunjukkan kekuatannya karena bisa saja hal itu menimbulkan sebuah masalah. Untung saja tetua Hei tidak membiarkan para prajurit ini untuk melukai Yi Chen. Pada saat itu juga Aoking melancarkan serangan kepadanya. Tetua Hei tidak tahu ternyata sejak tadi Aoking ini sudah mengawasi mereka. Dengan perasaan yang tidak bersalah, Aoking pun memberikan pujian kepada pamannya. Apalagi dia itu sangat kagum dengan perkembangan kekuatan yang dia miliki. Tetua Hei meminta kejelasan kepadanya karena bagaimana bisa dia harus meminta izin untuk membuat seorang alkemis demi mengobati saudaranya. Aoking merasa pamannya ini sudah salah paham. Begitu juga dengan para prajuritnya. Tapi dia merasa alkemis ini hanyalah penipu karena bagaimanapun dia terlihat cukup muda. Tetua Hei sama sekali tidak peduli dan Aoking ini tidak ada hak menghentikan dirinya untuk membawa seseorang demi menemui saudaranya. Aoking tentu tidak berani kepada pamannya, apalagi dia ini memang berharap ada secuil harapan agar ayahnya bisa bangun secepat mungkin. Namun semua perkataannya itu hanyalah omong kosong belaka, karena jikapun ayahnya bangun, maka dia akan melakukan segala cara untuk menghabisinya lagi. Jadi ketika dia sudah menjadi pemimpin keluarga, maka pamannya juga akan dia habisi. Yi Chen tentu tahu betapa busuknya si Aoking ini. Di sini ia meminta para prajuritnya untuk melihat mereka dan jika ada sesuatu langsung saja laporkan kepadanya. Kembali kepada Yi Chen yang mana mereka pun akhirnya tiba di kamar sang Patriark. Tetua Hei sangat sedih melihat kondisi kakaknya ini. Apalagi dia sudah lama tidak kemari namun kondisinya tetap sama saja. Yi Chen sadar kondisi sang Patriark itu sangat serius. Ketua Agung di sana meminta Yi Chen untuk tidak berbicara sembarangan. Untung saja Tetua Hei menjelaskan bahwa pria yang dibawa ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah melakukan pemeriksaan, Yi Chen pun sadar bahwa ini adalah air beracun pengikis jiwa. Hal ini membuat mereka terkejut, tapi bagaimana bisa Yi Chen tahu tentang racun ini? Ternyata ciri-cirinya bisa terlihat di bintik hitam, di wajah dan pada matanya. Apalagi ketika dia menusukkan jarum bisa tercium aroma yang aneh. Jadi ia bisa menjamin ini adalah air beracun pengikis jiwa. Akhirnya Tetua Agung mulai percaya kepada Yi Chen. Tetua Hei menanyakan apakah Yi Chen ini bisa menyembuhkan racun itu. Untuk memastikan kondisi sang Patriark, sekali lagi si Yi Chen mencoba untuk memeriksanya. Ia pun meminta untuk menunjukkan keahliannya karena dia akan memulai proses penyembuhan. Ketua Agung menghentikannya karena alkemis dari Wang Cheng juga menggunakan kekuatan spiritual untuk mengeluarkan racunnya. Namun dia gagal dan membuat meridiannya terluka. Namun Yi Chen tetap santuy dan mengatakan kalau alkemis sebelumnya itu tidak tahu bagaimana cara melarutkan air beracun pengikis jiwa. Setelah air beracun masuk ke dalam tubuh, secara perlahan akan mengikis aliran meridian. Jadi dengan kekuatan spiritual, dia ingin membimbingnya ke rute yang sama untuk keluarkan air beracun pengikis jiwa. Di saat Yi Chen masuk ke dalam kesadaran sang Patriark, pada saat itu juga ia melihat sosok yang sangat besar. Yi Chen sepertinya berhasil karena kini dia kembali meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dan pada akhirnya ia berhasil mengeluarkan racun itu. Tentu mereka sangat senang karena racun ini berhasil dikeluarkan. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time. Dan seperti biasa, salam para jagoan.